Klasifikasi bahaya dalam PHAZ Preliminary Hazard Analysis. Outline, prinsip klasifikasi bahaya, bahaya proses teknis, bahaya manusia human factor, bahaya lingkungan kerja, metode praktis klasifikasi bahaya. Contoh tabel klasifikasi bahaya PHAZ, integrasi klasifikasi bahaya dengan sistem K3 PSM. Tujuan, memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya klasifikasi bahaya dalam Preliminary Hazard Analysis PHAZ, membekali peserta dengan kemampuan mengelompokkan bahaya berdasarkan sumber teknis, manusia, lingkungan maupun sifatnya fisik, kimia, biologis, ergonomi, melatih peserta menerapkan metode praktis klasifikasi bahaya seperti checklist, ETBA, review dokumen, dan observasi lapangan. Pengertian PHAZ, Preliminary Hazard Analysis PHAZ adalah metode analisis bahaya awal yang dilakukan pada tahap desain, konstruksi, maupun operasi. PHAZ bertujuan memberikan gambaran umum tentang bahaya yang mungkin muncul tanpa harus masuk ke analisis detail. Hasil PHAZ akan menjadi dasar untuk analisis lanjutan seperti HAZOP atau LOPA. Metode ini digunakan karena cepat, sederhana, dan efektif untuk screening awal risiko. Pentingnya klasifikasi bahaya. Klasifikasi bahaya berfungsi untuk menyusun daftar risiko secara lebih terstruktur. Dengan adanya klasifikasi, risiko dapat dipetakan berdasarkan jenis sumber bahaya. Hal ini memudahkan tim K3 maupun manajemen dalam menyusun strategi pengendalian. Tanpa klasifikasi, seringkali bahaya kecil terlupakan dan baru muncul saat terjadi insiden. Perbedaan PHAZ dengan HAZOP dan HAZOP. HAZOP lebih berfokus pada pekerjaan rutin dan kegiatan operasional harian. HAZOP menganalisis penyimpangan proses secara detail berdasarkan parameter desain. PHAZ berbeda karena lebih cepat, cakupannya luas, dan bersifat awal. PHAZ tidak menggantikan HIRADC atau HAZOP, melainkan melengkapinya sebagai analisis awal. Tujuan klasifikasi bahaya. Klasifikasi bahaya bertujuan menyederhanakan proses identifikasi risiko. Dengan klasifikasi, bahaya yang serupa dapat dikelompokkan untuk mempermudah analisis. Hal ini membantu menghindari redundansi saat menyusun hazard register. Selain itu, klasifikasi memperjelas arah pengendalian bahaya sesuai kategori. Basis klasifikasi bahaya. Klasifikasi dapat dibuat berdasarkan sumber bahaya, teknis, manusia, dan lingkungan. Selain itu, sifat bahaya juga bisa digunakan, seperti fisik, kimia, biologis, atau ergonomi. Pengelompokan ini memberi kerangka kerja yang jelas dalam PHAZ. Dengan basis ini, proses workshop lebih terarah dan tidak melebar. Hubungan dengan hazard register. Hazard register adalah dokumen induk daftar bahaya di perusahaan. PHAZ berperan menyediakan input awal untuk menyusun hazard register. Setiap klasifikasi bahaya yang ditemukan dalam PHAZ harus dicatat dan diperbarui. Dengan demikian, hazard register selalu relevan dengan kondisi terbaru. Bahaya proses atau teknis. Bahaya kimia. Bahaya kimia meliputi kebocoran, tumpahan, sifat toksik, mudah terbakar, dan reaktivitas. Sifat bahan kimia dapat dipelajari melalui Safety Datasheet SDS. Contoh, klorin bersifat korosif dan sangat beracun bila terhirup. Kasus kebocoran bahan kimia bisa berakibat fatal bagi pekerja dan lingkungan. Bahaya mekanis. Bahaya mekanis datang dari mesin atau peralatan dengan bagian bergerak. Risiko termasuk terjepit, tersayat, tertabrak, atau terkena benda jatuh. Mesin tanpa pelindung guarding meningkatkan peluang kecelakaan. Contoh, pekerja tertarik ke conveyor karena pakaian longgar. Bahaya termal. Bahaya termal berasal dari suhu tinggi, api, steam, atau permukaan panas. Kontak langsung dapat menyebabkan luka bakar serius pada pekerja. Selain itu,
Bahaya juga bisa timbul dari suhu ekstrem rendah coal burn. Contoh, pekerja terkena semburan uap panas dari pipa bocor. Bahaya listrik. Listrik menimbulkan bahaya sengatan, ERC flash, atau kebakaran akibat korsleting. Risiko meningkat bila instalasi tidak standar atau kabel rusak. ERC flash dapat menyebabkan luka bakar parah meski pekerja tidak tersentuh langsung. Contoh, pekerja tersengat saat menyentuh panel yang tidak diisolasi. Kasus nyata bahaya teknis, kebocoran LPG dapat menimbulkan ledakan bila bertemu sumber api. Ledakan boiler sering terjadi akibat kegagalan sistem pengaman tekanan. Kedua contoh ini menunjukkan betapa pentingnya identifikasi bahaya teknis sejak awal. Insiden seperti ini umumnya berakibat fatal dan merugikan besar secara ekonomi. Bahaya manusia human factor. Human error dapat berupa slip, lapse, mistake, atau violation pelanggaran. Kesalahan bisa muncul karena terburu-buru, lalai, atau salah persepsi. Contoh, operator salah membuka valve sehingga tekanan tangki meningkat. Faktor manusia menyumbang sebagian besar kecelakaan industri. Kelelahan dan kompetensi, shift panjang membuat pekerja mudah lelah dan kehilangan fokus. Kurangnya pelatihan dan kompetensi memperbesar risiko kesalahan. Contoh, teknisi yang tidak dilatih dengan benar melakukan bypass interlock. Kondisi ini sering menjadi penyebab kecelakaan serius. Studi kasus human factor. Seorang operator salah membuka valve tangki menyebabkan overfilling. Akibatnya bahan kimia tumpah dan mencemari area kerja. Investigasi menunjukkan bahwa pekerja tidak memahami prosedur dengan baik. Hal ini membuktikan pelatihan dan kepatuhan prosedur sangat krusial. Bahaya lingkungan kerja. Bahaya fisik. Lingkungan kerja bisa berbahaya karena kebisingan, getaran, atau pencahayaan buruk. Paparan jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pendengaran atau masalah kesehatan lain. Pencahayaan yang kurang meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Contoh, operator salah membaca instrumen karena penerangan redup. Confined space, ruang terbatas menimbulkan bahaya ventilasi buruk, gas beracun, atau kekurangan oksigen. Risiko asfiksia bisa membunuh pekerja hanya dalam beberapa menit. Pekerja wajib melakukan pengukuran atmosfer sebelum masuk. Kasus nyata, pekerja pingsan di tangki karena O2 rendah. Bahaya radiasi. Radiasi terbagi menjadi pengion X-ray, gamma dan non-pengion UV, microwave. Paparan radiasi tanpa kontrol dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Contoh, pekerja las terpapar radiasi UV tanpa pelindung mata. Efek radiasi bisa muncul dalam jangka pendek maupun panjang. Atmosfer berbahaya. Gas mudah terbakar atau oksigen rendah dapat menimbulkan ledakan maupun sesak napas. Uap kimia dalam ruang tertutup juga meningkatkan risiko kebakaran. Contoh, kebakaran akibat uap bensin yang terakumulasi di tangki. Kondisi atmosfer perlu dipantau dengan detektor gas. Bahaya lingkungan alam. Bahaya dari alam termasuk gempa, banjir, badai, dan sambaran petir. Risiko ini sulit dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan dengan desain aman. Contoh, kilang terhenti operasi karena area tergenang banjir. Perusahaan perlu menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi bencana alam. Metode praktis klasifikasi bahaya. Checklist hazard. Checklist membantu memastikan semua potensi bahaya sudah dipertimbangkan. Metode ini sederhana, cepat, dan sering digunakan pada tahap awal. Contoh, checklist mencakup bahaya listrik, mekanis, kimia, dan lingkungan. Kelemahannya, checklist hanya efektif jika disusun dengan lengkap. Energy Trace dan Barrier Analysis (ETBA). ETBA menelusuri aliran energi berbahaya dan memeriksa barrier pengendalian. Jika barrier gagal, energi bisa lepas dan menimbulkan kecelakaan. Metode ini berguna untuk memahami interaksi antar sistem. Contoh, analisis aliran energi tekanan pada sistem pipa gas.
Review dokumen, dokumen seperti PFD, P dan ID, dan SDS memberi gambaran awal potensi bahaya. Data insiden sebelumnya juga penting untuk mengidentifikasi pola bahaya. Contoh, SDS amonia menunjukkan sifat toksik tinggi dan risiko korosi. Review dokumen memastikan identifikasi tidak hanya bergantung pada observasi. Observasi lapangan memberikan fakta nyata mengenai kondisi kerja. Walkthrough sering menemukan bahaya yang tidak tercatat dalam dokumen. Contoh, kabel terbuka ditemukan saat inspeksi area listrik. Metode ini efektif jika dilakukan bersama tim multidisiplin. Contoh tabel klasifikasi bahaya. Format tabel PHAZ. Tabel berisi kategori bahaya, potensi dampak, dan pengendalian awal. Format sederhana ini memudahkan diskusi saat workshop. Tabel digunakan untuk mencatat temuan bahaya secara cepat. Bedanya dengan hazard register, tabel ini masih bersifat awal. Perbedaan dengan hazard register. Hazard register lebih detail dan memuat informasi pengendalian berlapis. PHAZ hanya menghasilkan daftar awal yang harus dikembangkan lebih lanjut. Hazard register terus diperbarui seiring perubahan proses MOC. Dengan demikian, PHAZ adalah pintu masuk menuju dokumen resmi hazard register. Integrasi klasifikasi bahaya, hubungan dengan sistem K3PSM. Klasifikasi bahaya dari PHAZ harus terintegrasi dengan HIERA DC dalam ISO 45001. Hasilnya juga menjadi bagian dari PSM Process Safety Management. Integrasi ini memastikan semua risiko tercakup dalam sistem manajemen. Dengan begitu, perusahaan lebih siap menghadapi audit dan inspeksi. Hubungan dengan analisis lanjutan, PHAZ menjadi dasar untuk analisis lanjutan seperti HAZOP, LOPA, maupun HAC. Hasil klasifikasi awal memudahkan tim dalam menentukan fokus studi. Integrasi ini menjamin tidak ada bahaya penting yang terlewat. Setiap metode saling melengkapi dalam pengelolaan risiko industri. Studi kasus, pengisian LPG. Saat melakukan pengisian LPG ke tangki penyimpanan, potensi bahaya yang muncul antara lain kebocoran selang, pelepasan tekanan, dan percikan api akibat listrik statis. Dampaknya bisa berupa kebakaran atau ledakan yang melukai pekerja dan merusak fasilitas. Pengendalian awal dilakukan dengan inspeksi selang, grounding, penggunaan APAR, serta memastikan operator mengikuti SOP dengan ketat. Panel listrik. Pada pekerjaan pemeliharaan panel listrik, bahaya utama adalah kabel terbuka, loose connection, dan kemungkinan ERC flash. Risiko yang timbul meliputi sengatan listrik, luka bakar, hingga kebakaran. Pengendalian awal mencakup penerapan LOTOTO, inspeksi visual, penggunaan APD listrik, dan verifikasi nol energi sebelum bekerja.